Kita langsung bandingkan nih, ROI, Return of Investment. Ternyata Bitcoin jika dibandingkan oleh aset-aset lain dalam 5 tahun terakhir, berarti datanya 2021, karena ini cukup update, kurang 5. Ya, kalau Anda perhatikan ini 5 tahun, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, biar cepat Anda lihat saja sendiri mana yang kira-kira investasinya yang paling bagus ROI-nya dalam 5 tahun terakhir. Oke, terlepas dari Anda masuknya salah ya, ini hitungnya 5 tahun terakhir. Karena untuk menghitung investasi kan nggak bisa terlalu cepat juga. Ini sudah ada risetnya. Pertumbuhannya sekian persen, gold pernah mengalami yang disebut dengan penurunan sehingga setahun dia bukannya naik, malah turun. Nah, ini gold. Nah, ini S&P 500. S&P itu indeks dari 500 perusahaan saham di Amerika. Jadi ini perbandingan antara Bitcoin dengan gold, dengan S&P berarti saham walaupun indeks. Nanti ada lagi datanya dengan kalau kita bicara uang, dolar. Waduh, kena inflasi. Padahal ini juga kan uang Bitcoin itu, dan Bitcoin itu salah satu bentuk dari yang disebut dengan cryptocurrency. Dan kalau kita sandingkan lagi, ini Ethereum, ya, ini Bitcoin, ini Apple, ini Amazon, ini gold, maka ya dengan dana mulai dari $1.000 dalam 5 tahun, compounding sampai 2021, berarti April 2021 kurang 5 tahun, inilah pertumbuhannya dalam dolar, bukan prosentase, kalau yang tadi prosentase. Nah, inilah potensinya. Nah, Ethereum ini, nomor 2, ETH nih. Kapitalisasi pasarnya tetap yang terbesar Bitcoin atau BTC. Tapi, dari segi pertumbuhan, ETH ini lebih naik daripada BTC. Nah, sekarang, peluang-peluang apa sih kalau kita misalkan bergerak, saya ngomongnya luas ya, di bidang cryptocurrency. Sebetulnya sama Bapak Ibu sekalian dengan Forex. Bahwa kalau Anda trading, bukan trading nih, kalau Anda masuk ke bisnis Forex Gold, maka potensi keuntungannya Anda bisa, satu, dari trading, kan begitu. Kedua, bisa Anda misalkan menjadi IB. Ketiga, Anda bisa menjadi broker. Keempat, Anda bisa membuka pelatihan. Itulah yang saya bilang sebagai peluang dalam bisnis Forex Gold. Sama, di cryptocurrency juga ada. Misalkan sebagai investasi, bisa. Pokoknya beli, terus hold, tahan. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, nggak dilihat-lihat, itu investasi. Bisa juga staking. Staking itu semacam deposito. Ya, ini perlu saya koreksi sedikit. Ada orang, saya orangnya fair. Kalau oke, saya bilang oke, enggak, saya bilang oke. Ada orang yang bilang begini, bandingkan langsung cryptocurrency dengan saham. Cryptocurrency bisa didepositokan, katanya. Kalau saham nggak bisa. Di satu sisi kelihatannya benar, padahal kurang tepat. Oke, cryptocurrency, saya fair ya, oke, cryptocurrency bisa didepositokan. Tapi saham juga kan bisa dapat apa? Mohon respon. Saham bisa dapat apa? Dividen, betul. Nah, ini kadang-kadang orang kripto juga, mohon maaf, jangan tersinggung, agak terlalu berlebihan membandingkan kripto dengan saham. Saya nggak mau begitu. Masing-masing punya kelemahan, punya kelebihan. Oke, memang saham tidak bisa didepositokan. Tetapi, saham dapat dividen.
Ya kan? Kalau kita bicara staking dalam cryptocurrency kan berarti kan untuk long term. Berarti kalau di saham juga kan long term, dapat dividen dong. Nah itu loh. Jadi ya jangan sampai mempertentangkan sesuatu dengan menjelekkan yang lain kalau dia nggak ada fakta. Tapi memang kalau di saham nggak bisa dipertukarkan. Anda misalkan nih, ini sekaligus saya terangkan ya, punya saham BBRI, terus mau tuker jadi BBCA, nggak bisa. Anda mesti jadikan dulu dia rupiah, baru dari rupiah Anda beli saham BCA. Nah, kalau cryptocurrency bisa antar koin, antar emiten, antar mata uang, ya kan seperti forex saja kan, bisa dipertukarkan kan. Jadi nggak ada misalkan BBRI, BBCA, nggak ada, tapi USD CHF kan ada, sama, ini juga seperti itu, bisa diterima ya, untuk tradingnya dan untuk mining. Nah ini memang kalau di saham nggak ada mining, nambang, apa maksudnya? Anda menyediakan server, ya, yang menjadi blockchain itu nanti Anda dapat jasa dari transaksi-transaksi di dalam blockchain itu. Sampai sini paham yang dimaksud dengan nambang? Jadi bukan menggali, walaupun memang gambarnya seperti menggali ya. Jadi ya seperti biaya kan kalau transfer antar koin itu kan pasti ada biayanya. Nah kita dapat kalau kita nambang, tapi ini kan perlu hardware. Makanya saya kesal juga nih gara-gara nambang ini harga VGA card jauh naik. Wih, kan saya kan orang lama di IT. Dan saya mengalami era-era tahun 92, beli VGA card tuh murah banget. Saya ngerakit komputer nih, sekarang saya menggunakan PC, waduh mahal banget. Nah ini, orang-orang komputer bilang nih gara-gara mining nih Pak. Oh iya bener juga, kebutuhan VGA tinggi karena boros memang. Oke, jadi itu mining ya, sekilas saja ya. Jadi, kegambarkan potensi apa yang bisa kita kerjakan. Sekali lagi, banyak sama seperti forex gold. Lanjut, kelebihan cryptocurrency apa sih? Ya, kelebihan yang dimaksud ya jangan juga Anda langsung banding-bandingkan dengan yang lain, tetapi memang di satu sisi ini nyata. Ya, pertama misalkan setiap orang bisa universal, oke? Dapat memiliki, kemudian bertransaksi dimanapun bisa, ya kapanpun bisa. Anda misalkan penduduk Indonesia, kemudian Anda ke Amerika, kemudian Anda beli saham di Amerika, nggak bisa langsung. Nah, kalau cryptocurrency bebas. Bebasnya sebetulnya sama seperti mata uang. Oke, marketnya 24 jam non-stop. Ya, alat pembayaran sebetulnya kan sama dengan uang fisik. Marketnya 24 jam. Kalau Anda menyatakan, tapi kan trading forex gold tidak 24 jam. Tradingnya iya tidak 24 jam, tapi pergerakan atau fluktuasi mata uang tiap hari bergerak loh, termasuk Sabtu Minggu, jangan salah, betul nggak? Tradingnya nggak boleh, tapi pergerakannya, terus dia sebagai alat pembayaran, tetap berlangsung 7 kali 24 jam, bahkan 365 hari. Sama aja sebetulnya dengan cryptocurrency ini, karena tidak ada, ya sekali lagi, liburnya. 7 kali 24 jam. Kalau dibandingkan dengan saham, ya saham kan office hour. Tidak ada batas negara, batas birokrasi. Karena nggak ada ya diatur oleh bank sentral seperti peredaran mata uang. Nggak ada tuh, gitu. Lebih terlindungi dari pencurian identitas, jelas. Wong dienkripsi, ya, di datanya itu dibuat menjadi rahasia, kan tadi sudah jelas ya. Kalau misalkan pencurian identitas yang kita tahu kan sudah sering terjadi tuh. Saya misalkan punya handphone Telkomsel, data saya udah kemana-mana tuh. Tiap hari itu 10 menerima SMS untuk
KTA, ya, dana talangan lah dan lain sebagainya. Transparan, jelas. Kenapa? Karena berhubungan dengan banyak yang disebut dengan ledger-ledger buku besar tadi, sehingga membentuk rantai ledger buku besarnya itulah server. Rantai itu jaringan. Gambarannya gampang kok. Yang namanya network pasti lebih transparan. Kenapa? Karena terbuka. Tapi tentunya dari segi keamanan tetap dijaga, cepat, akurat, praktis. Ya udah gampang kok. Kita misalkan mau beli Bitcoin. Nah, gampang kok. Kita misalkan di beberapa negara sudah terima mau beli sepatu, gampang. Sangat gampang, ya. Lebih tahan terhadap inflasi. Nah, itu. Kenapa? Kalau mata uang kan dia dicetak. Sehingga jumlahnya bisa bertambah. Peristiwa tapering, yang namanya tapering itu kan pengurangan, salah satunya ya, pengurangan pencetakan mata uang. Itu yang namanya tapering. Jadi pada saat QE berlangsung, salah satu strategi QE adalah cetak mata uang. Makanya kalau QE terjadi, mata uangnya turun karena yang beredar di market banyak akibat salah satunya adalah dicetak. Dapat didepositokan karena mata uang. Oke, ya. Artinya tadi, beli sekarang, 2 tahun diamin. Coba Anda bandingkan deposito di bank dengan deposito di cryptocurrency. Waduh, nggak usah pada saat Anda beli dari mulai awal Bitcoin diluncurkan lah, enggak. Makanya kan ada cerita ya, satu cangkir kopi di Starbucks itu harganya 10.000 Bitcoin. Dulu pernah cerita tuh. 10.000 Bitcoin dulu. Satu cangkir Starbucks itu harganya 10.000 Bitcoin. Nah, sekarang ya satu koin bisa ya 5.000 cangkir. Lanjut. Dana bisa ditransfer ke antar exchange dan antar wallet. Oke. Exchange ini apa? Nanti akan saya terangkan juga. Exchange ini sekuritas buat yang saham. Exchange ini broker. Dapat pergerakan harga bisa naik turun ratusan ribuan persen per hari, dapat digunakan sebagai alat pembayaran. Ini kurang di bawah ya. Nah, pergerakannya bisa naik turun ratusan atau ribuan persen per hari ini, bisa positif, bisa negatif loh, kan gitu. Kalau profit sih positif, tapi kalau loss, nah, jadi tapi perlu saya kemukakan, digunakan sebagai alat pembayaran, jelas dong. Saham nggak bisa, emas nggak bisa sejauh ini. Koin bisa langsung ditukar ke koin lain dan lebih hemat fee. Saham nggak bisa. Kelemahannya, belum mendapat perizinan sepenuhnya sebagai alat pembayaran. Nah, ya, sebagai alat pembayaran, belum. Artinya gini loh, kita mau beli mobil, beli barang secara fisik, nggak semua negara mengizinkan itu. Di Indonesia belum. Tapi kalau kita sama-sama mau beli koin, bisa. Di negara manapun, termasuk Indonesia. Tapi menurut saya itu tinggal nunggu waktu kok. Sebab banyak hal-hal yang dulu kita berpikir tidak mungkin, ternyata kejadian. Makanya jangan batasi perkembangan apapun, teknologi, otomotif, sektor finansial, jangan batasi, karena itu akan bisa terjadi apapun itu. Ya. Dapat digunakan untuk transaksi kejahatan seperti money laundry dan lain-lain, tetapi update terakhir ternyata semakin sulit. Kenapa? Tetap bisa dilacak. Tetap. Oleh FBI, oleh CIA, dan lain sebagainya. Untuk kebutuhan mengetahui money laundry, transaksi narkoba. Makanya yang saya tahu sekarang pun, misalkan kalau kita bicara terorisme, kemudian money laundry, hasil dari korupsi, orang sudah mulai takut memasukkan hasil-hasil kejahatan itu. Jika lupa password, maka akan sangat berisiko kehilangan uang. Ya, kalau ada masukan mengenai kelemahan dan kelebihan lain, silahkan saja. Yang jelas, apapun itu,
tidak ada yang sempurna, prinsipnya itu aja lah. Jadi jangan minta kesempurnaan. Nah, ini beberapa istilah saja ya, nanti Anda pelajari sendiri untuk menghemat waktu.